الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة أن الله يغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولأزواجنا وذريتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وأين حضرنا واجتمعنا في هذا المجمع أو في هذا المجلس كما وصلفنا صالح وكما وعلى بن بن محمد بن سليم بن حفيظ وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فضلنا على سائر الأديان واختارنا على سائر الأمة وجعلنا من أمة سيد الأنبياء والمرسلين وهي أفضل الأمم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وانعم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa hadir di sini, duduk di sini. Mudah-mudahan ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita, menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, memudahkan urusan kita baik urusan dunia atau akhirat, dan mudah-mudahan berkat kita hadir dalam majelis ini Allah Subhanahu wa taala sehatkan pula badan kita, ampuni dosa kedua orang tua kita yang telah mendahului kita, diberikan surga yang oleh Allah Subhanahu wa taala berkat kita hadir berkumpul dalam pertemuan ini. Dan mudah-mudahan pula Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, kedua orang tua kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pertemuan sebelumnya kita telah membahas istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan siapa saja istri Rasulullah yang tidak terdaftar di dalam yang 11 orang. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya apabila kita mempelajari sirah, maka istri Rasulullah ditulis di dalam sirah itu ada 11 orang. Yang mana kita ketahui bahwasanya 11 ini adalah orang yang pernah serumah dengan Rasulullah dan meninggal masih dalam keadaan istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu 11 orang yang dibahas oleh ulama sirah. Adapun sisanya istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekitar 5 atau 6 orang, itu adalah orang yang pernah serumah dengan Rasulullah akan tetapi akhir-akhirnya dicerai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau orang yang dia menjadi istrinya Rasulullah akan tetapi belum pernah serumah dengan Rasulullah, meninggal sebelum serumah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sisa-sisa istrinya Rasulullah yang tidak dibahas oleh sebagian ahli surah. Akan tetapi yang 11 ini mu'tamad sebagai semua ulama sirah, ulama tarikh itu mengatakan 11 ini adalah istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah kita hari ini akan membahas saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesusuan dan saudara atau paman dan bibi beliau dari Mama Sidin. Kan Rasulullah bisi mama namanya Sayyidatuna Aminah. Sayyidina Aminah bisi ading, bisi kakak Sidin, siapa-siapa aja. Nah itu akan dibahas juga. Dan insyaallah juga akan membahas sedikit masalah bagaimana perjalanan dan apa sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Qala Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki fi kitabih, di dalam kitabnya Tarikhul Hawadis, ikhwanihi min ar-radha'ah,
Adapun saudara-saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesusuan itu ada beberapa orang. Jadi amun Rasulullah ada saudarakah Rasulullah tuh? Ada sidin saudara, cuman dari saudara susuan. Adapun yang pertama Hamzah wa Abu Salamah Abdullah bin Abdul Asad. Ada namanya Hamzah dan namanya Abdullah. Hamzah dan Abdullah. Dua orang ini susuan lawan Rasulullah. Siapa mama susuannya? Thuwaibah Al-Aslamiyah, yang mana kita kenal dengan budaknya Abu Lahab. Sedikit lagi ulang-ulangi. Bahwasanya Rasulullah memiliki saudara sesusuan. Amun kita kembali membahas masalah siapa aja orang yang menyusui Rasulullah, itu ada 3 orang. Yang pertama Mama Sidin, Sayyidatuna Aminah. Yang mana Sayyidatuna Aminah ini kada ada yang lain sesusuan bahasanya dari Rasulullah aja. Dalam artian anak-anaknya Sayyidatuna Aminah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua setelah Sayyidatuna Aminah yang menyusui Rasulullah siapa? Thuwaibah Al-Aslamiyah. Siapa dia? Orang yang dimerdekakan oleh Abu Lahab gara-gara kabar gembira bahwasanya Sayyidatuna Aminah memiliki anak seorang laki-laki. Dan yang ketiga yang menyusui Rasulullah Halimatus Sa'diyah. Dalam artian kita membahas ini 2 orang, Thuwaibah dan Halimatus Sa'diyah. Adapun saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mama Sidin yang Thuwaibah, mama susuan nih bahasanya. Mama susuan, ya kita palangka itu ya lah, mama susuan ya lah. Jadi Rasulullah bisi mama susuan Thuwaibah, Sidin bisi saudara di situ, saudara susuan. Yang pertama Sayyidatuna Hamzah. Hamzah ini termasuk paman Nabi. Jadi paman lawan saudara Sayyidina Hamzah nih. Yang pertama paman, yang kedua saudara susuan. Itu Sayyidina Hamzah. Yang kedua Abu Salamah, atau yang biasanya nama Sidin ada Abdullah bin Abdul Asad. Jadi Ummu Salamah Thuwaibah budaknya Abu Lahab itu beliau memiliki susuan yang lain selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abdullah bin Abdul Asad itu saudara susuan Rasulullah dari mama Sidin yang menyusui Rasulullah yang bernama Thuwaibah Al-Aslamiyah. Yang mana pada waktu itu Thuwaibah Al-Aslamiyah memiliki seorang anak yang namanya Masruh bin Thuwaibah. Wa Hamzah wa Abu Salamah minas sabiqin al-awwalin. Dan 2 orang tadi yang menyusu atau saudaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudara susuan tadi termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Amun kita nih dibahas ada waktu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diutus menjadi nabi, itu ada orang-orang yang pertama masuk Islam, ada yang terakhir. Wayah apa dikatakan pertama aja, dan wayah apa yang dikatakan terakhir? Sebagian ulama mengatakan yang pertama itu adalah orang yang inya masuk Islam sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Jadi Rasulullah menyebarkan Islam wayah apa? Dari tahun 40 umur Sidin sampai 53 ya lah. Sampai 53, 13 tahun Sidin berada di kota Mekah. Nah, amun orang tuh ada inya masuk Islam di kota Mekah atau waktu Rasulullah di dalam kota Mekah, itu termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam. Adapun orang-orang yang masuk Islam setelah Rasulullah hijrah, itu termasuk orang-orang yang akhirin, yang terakhir masuk Islam di zaman ketika Rasulullah masih hidup. Sebagian lagi ulama sirah berpendapat bahwasanya kada ajar Sidin. Siapa gerang orang-orang yang pertama masuk Islam? Orang-orang yang masuk Islam sebelum terjadinya Fathul Mekah atau ditaklukkannya kota Mekah. Amun kita kena baca sirah wah apa gerang Fathul Mekah tahun ke-8 Hijriah. Tahun ke-8 Hijriah, sekitar 4 tahun sebelum Rasulullah meninggal. 4 tahun sebelum Rasulullah meninggal itu terjadi namanya Fathul Mekah. Ketika terjadi Fathul Mekah itu banyak orang berbondong-bondong masuk Islam. Sebelum terjadinya Fathul Mekah itu dinamakan orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Orang-orang yang pertama nih, amun kita di pondok ada angkatan pertama atau di sekolah nih, ada angkatan kedua, ya ada.
Ada angkatan-angkatannya, SD, SMP kah? Ada angkatannya juga. Nah, angkatan pertama siapa? Dari Rasulullah menyebarkan Islam sampai terjadinya Fathul Makkah, sekitar 8 tambah 13 tahun berapa? 21 tahun. 21 tahun lah. 8. Yalah, 21 tahun lah. 20 tahun lah, atau anggap 20 tahun atau 21 tahun. Nah, orang yang masuk Islam dalam jangka itu termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Sisanya, Bang, sisanya tuh amun kita belajar sirah imbah Rasulullah Fathul Makkah itu banyak ribuan yang masuk Islam. Puluhan ribu yang masuk Islam. Bahkan jar Allah Subhanahu wa taala afwaja di dalam surah Al-Fath apa? Idza jaa nasrullahi wal fath. Di situ afwaja, berbondong-bondong yang hadir, berbondong-bondong orang-orang masuk Islam, berkelompok-kelompok nih. Amun bahari satu-satu, ada yang dua. Ini kada perkobilah, berkelompok, per grup bahasanya nih. Itu orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Salah satunya Sayyidina Hamzah dan Abu Salamah. Itu dari Mama Sidin susuan yang bernama Thuwaibah, budaknya Abu Lahab. Adapun yang kedua dari Mama Sidin yang bernama Halimatus Sa'diyah, itu ada namanya Abu Sufyan bin Harith. Abu Sufyan bin Harith bin Abdul Muthalib. Yang mana amun kita kembali semalam masalah apa? Masalah istri-istrinya Rasulullah, itu ada namanya anaknya Abu Sufyan yang bernama Ummu Habibah. Yalah, Ummu Habibah yang mana beliau waktu itu kan ingat semalam. Jadi Ummu Habibah kawin lawan seorang laki-laki. Tulak hijrah. Imbah hijrah sakanya laki-lakinya kada masuk Islam. Keluar dari Islam. Nah, menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hitungannya Abu Sufyan bin Harits ini termasuk saudara susuan, termasuk paman, termasuk mertua bahasanya, cuman mertua susuan. Karena amun susuan nih kada mengalir ke atasnya susuannya. Kada mengalir apa amunnya anak abah tuh pang kayak pajar. Ya kan abah tuh anu misalkan nih. Abah mertua kan cuman di sini Abu Sufyan bin Harits adalah termasuk paman Sidin. Jadi hitungannya Ummu Salamah ini termasuk sepupu Sidin, sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, Abu Sufyan bin Harits. Adapun yang kedua arda'athu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Halimatu Sa'diyah wa qad aslama. Yang mana Abu Sufyan bin Harits disusui oleh Halimatu Sa'diyah. Dan juga ada Abdullah, wa Anisah dan Syaimah, yang mana 3 orang ini lagi anaknya Halimatus Sa'diyah. Jadi ketika Rasulullah dengan Halimatus Sa'diyah di Bani Sa'ad, itu ada juga anaknya Halimatus Sa'diyah bertiga. Ada Syaimah. Syaimah ini termasuk orang yang menggaduh Rasulullah. Karena Halimatus Sa'diyah bisa 3 anak. Ada anak pertama sudah terkenal, bahasanya tuh menggani mama lawan anak nih mengasuh Rasulullah. Ada yang kedua Anisah namanya, masih halus sedikit. Ada yang ketiga Abdullah, yang mana Abdullah ini hampir seumur lawan Nabi. Sampai-sampai dikatakan dalam riwayat bahasanya tuh sebelah kiri pun Abdullah susunya nih, sebelah kanan pun Rasulullah. Apabila Rasulullah sudah minum susu yang ada di Halimatus Sa'diyah sudah habis, dipindah ke sebelah kanan, ke kiri, kadahun Rasulullah minum. Kenapa? Karena pun saudaranya Rasulullah yang bernama Abdullah. Itu 3 orang ini, Abdullah, Syaimah, wa Anisah dan Anisah ini orang-orang yang termasuk masuk Islam juga. Jadi 3 orang ini termasuk masuk Islam. Selain saudaranya Rasulullah termasuk orang-orang yang masuk Islam. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan ada yang madahkan kada jar salah satunya, ada juga yang madahkan ketiga-tiganya kada, ada yang madahkan kada. Cuman intinya kita tahu bahwasanya Rasulullah itu bisa saudara susuan. Sampai-sampai pernah ketika Rasulullah lawan Sayyidina Hamzah.
Kan Sayyidina Hamzah ini kan paman Sidin. Selain paman Sidin, saudara susuan juga. Jadi amun kada salah tuh pernah waktu Rasulullah dan Sayyidina Hamzah, mana yang paling ganal aja di antara dua orang nih. Amun dihitung tuh Sayyidina Hamzah tuh lebih tua sekitar 2 tahun dari Rasulullah. Jadi jar Sayyidina Hamzah, Rasulullah akbar minni jar. Rasulullah lebih ganal daripada aku jar. Maksudnya apa? Maksudnya ganal dari segi keimanannya. Amun dari segi umur bahasanya tua Sayyidina Hamzah sedikit. Amun dari segi ganal misalkan fisiknya ganal Sayyidina Hamzah misalkan. Cuman di situ Sayyidina Hamzah tawadu Sidin. Kada aku menyambat aku yang paling ganal jar. Bahasanya tuh ada kita nih adik kakak. Yang kakak misalkan alim benar, yang adik misalkan alim benar. Siapa yang paling ganal di antara buah nikam jar? Tuh yang ganal jar. Menunjuk adik bahasanya nih. Maksudnya ganal dari segi keilmuannya, saking tawadunya nih kakaknya tadi. Dan begitu pula Sayyidina Hamzah. Itu masalah susuan atau saudara susuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adapun bibi-bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada beberapa orang. Bibi lawan paman Sidin. Yang pertama Aswad bin Wahab. Yang mana Aswad bin Wahab ini termasuk masuk Islam. Dan Sidin pernah datang wadah Nabi. Kan hitungannya Sayyidatuna Aminah bisi ading atau kakak namanya Aswad bin Wahab. Meninggal Sayyidatuna Aminah mamanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imbah Rasulullah masuk Islam, datang Aswad bin Wahab nih masuk Islam dan bahkan belajar lawan Nabi. Bahasanya minta tuntun akan doa nih. Bahasanya itu kita tuh datang wadah keponakan nangjar. Ini apa bacaannya? Tolong bacakan kayak tuh pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mama Sidin. Dan ada juga khalah yang khalahu bibi Sidin, paman Sidin yang bernama Abdul Yaguth bin Wahab walad Aswad, yang mana Sidin ini dikatakan bahwasanya alladzi kana minal mustahziin, orang yang termasuk menghina Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi paman Sidin ada yang masuk Islam. Paman Sidin dari Mama Sidin ada juga yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sidin juga bibi namanya Fari'ah bintu Wahab. Itu sedikit masalah paman-paman Sidin. Adapun insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan membahas masalah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah hijrah? Wahai apa Sidin hijrah? Dan berapa kali Sidin hijrah? Dan apa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah? Yang mana sedikit cerita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai hijrahnya hari Kamis, akan tetapi malam Jumat, akan tetapi berangkat dari kota Mekah dari Ghathur itu malam Senin, sehingga sampai di kota Madinah itu hari Senin. Dan banyak kejadian di situ yang terjadi, dan bahkan di sini panjang lebar Al Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki beliau mengatakan dalam kitab Tariqul Hawadis banyak cerita-cerita, dan bahkan ketika Rasulullah sallallahu hijrah itu tersisa Rasulullah, Abu Bakar dan para keluarganya, sisa Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan para budak-budak. Seberatan tulakan dah. Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman, Sayyidina Talha, Sayyidina Hamzah, tulakan sudah beratan hijrah. Sisa Rasulullah dan para bawahan-bawahan Sidin, bahasanya para budak-budak nih yang tersisa di kota Mekah. Insyaallah ini akan kita bahas di dalam pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan berkat kita hadir dalam pertemuan ini Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita, kabulkan hajat kita, dimudahkan urusan kita, dan mudah-mudahan ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang bertakwa, jadikan kita orang-orang yang cinta akan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan hadir kita di sini menjadikan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, kabulkan hajat kita, dimudahkan urusan kita baik itu urusan dunia atau akhirat, dan mudah-mudahan tidaklah kita meninggal kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. وعلى هذه النية وكما وصل فنصلي على الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آمين آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد في الأولين وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آخرين وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وبركة في العمر وسعة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب وأمان من الأذى ونصيب من الجنة وارزقنا النظر إلى وجه الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Undangan sedikitlah. Kan biasanya kayak ulun mengundang pian bertahan Jalsatul Isnin itu setiap minggu. Amun semalam di Jujung Buih di majelis di Pondopo di Pondok Al Huda atau Majelis An-Nur. Dan insyaallah malam ini jadi setiap 2 minggu sekali keliling ke masjid-masjid dan di musala-musala. Dan adapun malam ini jadwalnya dapat di Musalla Hidayatul Muhajirin di belakang Pasar Kahayan di Mendawai 5. Di belakang Pasar Kahayan di Mendawai 5 namanya Musalla Hidayatul Muhajirin, yang mana seperti biasa akan dilaksanakan habis salat Isya atau tepatnya jam 7.30. Mungkin hanya ini yang dapat ulun sampaikan, kurang lebihnya ulun minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.